proses pengenalan alat di laboratorium? Belum. Belum ada ya? Oke, ini apa? Spoon. Spoon ya, gloves. Ini underpack. Ini bantal selimut dan handuk ya. Ini kayak apa? Saya tidak menemukan. Ini Bengkok fungsinya menyimpan sampah. Sampah sementara sebelum tempat sampah ya. Iya. Ini alcohol swab. Kemudian ini ada squid ya, 10 mili. Lalu klemnya mana? Minta klem. Saya butuh klem. Nah, ini gunting perban, ini pinset anatomis. Pinset itu ada dua ya, ada pinset anatomis dan ada pinset chirurgis. Tambah minta pinset chirurgis, ya, sama pinset chirurgis, klem dan pinset chirurgis supaya kamu tahu. Kemudian ini kasa, ya. Kemudian ini ini apa sublimat ya. Ini adalah jelly ya, ultrasound gel kita gunakan untuk memasukkan kateter nanti. Kemudian ini water injection, dia steril. Sebenarnya water injection ini digunakan untuk kalau kamu mau melakukan injeksi atau memasukkan obat ke dalam tubuh pasiennya, dan obatnya bentuknya bubuk ya, jadi harus dicairkan dengan ini, diencerkan dengan ini. Lalu ini urine bag itu tempat untuk biasa orang beli di sini ya, tempat sensi semua. Ini Apa diambil? kenapa misalnya bilang apa? Ya, dikit sipen di ngomong sipen. Jadi ini urine bag ya. Urine bag itu dia tempat untuk penampung urin. Nah, urine bag ini kapasitas maksimalnya di sini ada 2000 mili. Ini kapasitas maksimalnya ada 2000 mili ya. Jadi ini nanti dihubungkan dengan kateter urin atau kondom kateter. Kemudian urin akan masuk tertampung ke sini. Kalau dikosongkan ini caranya ditarik. Cara mengosongkannya. Ada yang caranya ditarik begini, ada yang caranya digeser ke samping. Ya, nanti Anda tinggal lihat modelnya yang mana. Lalu ini kateter urin ya. Ini kateter urin. Nah, bentuknya seperti ini. Ini steril. Ya, sebenarnya Anda itu untuk tingkat 1 ini, untuk KDM ini tugasnya adalah melepas. Memasangnya nanti di KMB, perawatan medik bedah. Dan memasangnya itu prinsipnya adalah steril. Ya, kalau melepas prinsipnya bersih. Prinsipnya bersih makanya kita pakai ini. Kalau prinsipnya steril kita pakai sarung tangan steril. Lalu ini kondom kateter. Ya, ini kondom kateter, ini Hipavik ya untuk plaster. Iki om. Habis memandikan ya. Oke. Karena untuk yang pertama saya akan ajarkan tentang evakuasi fekal manual. Nggak ada yang chirurgis ya? Chirurgis. Udah nggak usah ini ya. Jadi ini pinset anatomis ya. Chirurgis itu yang ada giginya. Dia di sininya ada tonjolannya, dia seperti gigi. Itu namanya pinset chirurgis. Anatomis itu banyak. Dan ini klem. Klem ini untuk mengikat sementara, itu klem. Ya. Dia cara bukanya, cara pasangnya dorong, gitu. Cara bukanya itu nggak boleh begini ya. Nanti kamu kalau ujian awas saja begitu, rusak nanti alatnya. Dorong, geser ke samping, dia buka. Ini ya. Ini dorong, geser ke samping. Bukanya harusnya gampang, ya. Itu pengenalan alat. Oke. Sekarang kita mulai dengan evakuasi fekal manual.
Evakuasi fekal manual itu dilakukan pada keadaan konstipasi. Kemarin saya sudah masuk ya menjelaskan pada Anda. Bagaimana evakuasi fekal manual dilakukan? Caranya Anda harus pakai sarung tangan double. Ya, sarung tangannya double, kemudian lakukan tindakan colok dubur. Nah, ini biasanya dilakukan pada anak kecil kalau dia nggak bisa buang air. Ya, jadi dicolok tubuhnya menggunakan jari yang paling panjang, berarti jari tengah. Masukkan, lalu lakukan penekanan ke minimal 4 sisi, ke atas, ke bawah, ke samping kanan dan samping kiri. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan sensitivitas saraf yang ada di situ supaya dia merangsang defekasi. Ya. Nah, kalau misalkan evakuasi fekal manual ini tidak efektif dilakukan, bisa menggunakan obat laksatif misalnya. Ya, obat laksatif itu contohnya bulu kolak, mikrolak, tahu? Ya, mikrolak yang dimasukkan colok dubur, nah itu adalah laksatif. Atau kita lakukan dengan prosedur enema. Enema itu prosedurnya kita nggak punya alatnya ya, jadi dia seperti gelas besar gitu, ada pegangannya, kemudian ada selangnya. Nah, gelas besar ini dia diisi dengan air hangat, kemudian selangnya dimasukkan ke dalam dubur, airnya dialirkan ke situ, agar airnya masuk ke kolon. Tujuannya apa? Untuk melunakkan feses supaya dia gampang keluar. Karena pada kondisi konstipasi, feses itu kan keras, ya. Kerasnya kenapa? Kemarin saya baru masuk ini. Kurang serat. Satu, kurang serat. Oke, yang kedua? Ya, karena dia berada di usus besar terlalu lama sehingga proses penyerapan airnya menjadi terlalu lama, dia jadi kering fesesnya. Ya, itu terima kasih kamu menyimak materi saya kemarin. Ya, itu juga adalah salah satu trik yang digunakan oleh kaum homoseksual sebelum mereka melakukan hubungan seksual. Ya, ini pengetahuan. Jadi memandangnya itu, Anda tahu kaum homoseksual, kalau melakukan homoseksual kan lewat anus ya. Ya kan? Bayangkan bagaimana mereka melakukan itu sementara di situ kan ada feses. Ya, caranya itu 2 jam sebelum melakukan hubungan mereka tidak makan, supaya tidak ada sisa makanan. Ya kan? Anda ingat kalau kita makan 2 jam setelahnya lambung kita itu kosong, maka makanan itu akan masuk ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Ya, masuk ke duodenum, kemudian dia masuk ke kolon, di situ jadi sampah, di situ jadi feses. Nah, jadi pada kaum homoseksual kalau mereka melakukan hubungan seksual mereka tidak makan 2 jam sebelumnya. Ya, beda dengan orang normal. Justru kalau mau melakukan hubungan seksual sebaiknya makan dulu. Kenapa? Karena melakukan hubungan seksual itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga. Ya, nah, kemudian setelah mereka tidak makan selama 2 jam, mereka akan lakukan prosedur seperti enema tadi. Tetapi sulit kan, alatnya tidak ada. Mereka menggunakan Anda tahu pembilas yang ada di toilet duduk? Yang biasanya seperti tembakan itu. Ya, itu dia masukkan di situ ke dalam dubur. Jadi bersih kan? Dia bersihkan, merangsang defekasi, dia buang air besar. Sehingga ketika melakukan hubungan seksual, fesesnya jadi minimal, bahkan bisa nggak ada. Tuh. Tetapi resiko HIV pada kaum homoseksual itu lebih tinggi daripada pada yang biseksual atau yang berlawanan jenis. Kenapa? Ini maternitas sebenarnya di kesehatan reproduksi. Karena saya ngajar maternitas juga. Kenapa? Karena kaum homoseksual melakukan hubungan seksual itu kan, kalau pada normalnya anatomi fisiologi perempuan, ketika melakukan hubungan seksual, perempuan mengalami rangsangan, dia akan mengeluarkan sekret dari kelenjar sin dan Bartolini yang ada di bawah labia minora, ya kan? Itu akan mengeluarkan sekret sehingga memudahkan penis untuk masuk ke dalam vagina. Tetapi pada kaum heteroseksual kan tidak ada sekretnya, pelumasnya tidak ada. Ya, biasanya mereka menggunakan pelumas seperti ini, pelumas alami itu mereka gunakan. Nah, ketika tidak ada atau sedikit pelumasnya itu terjadi gesekan di situ, maka pembuluh darahnya akan terbuka karena lecet. Kalau dia ejakulasi di situ, sementara spermanya mengandung HIV, maka sperma itu akan bebas akses masuk ke dalam pembuluh darah. Karena pembuluh darahnya terbuka, menyebarlah ke seluruh tubuh. Kan proses penularan HIV itu sebenarnya lebih mudah proses penularan HBsAg, hepatitis, lebih mudah. Dengan keringat aja bisa bertukar. Tetapi kalau HIV, satu dari hubungan seksual yang bebas, kemudian dari transport penggunaan jarum suntik bersama, dia intinya HIV itu harus masuk pembuluh darah. Iya kan? Kalau tidak masuk pembuluh darah nggak apa-apa. Kita bersinggungan dengan orang HIV itu nggak apa-apa. Tapi stigma kita karena HIV nggak ada obatnya, jadi orang semua takut. Sebenarnya kan tidak seperti itu, ya. Oke, itu prolognya. Sudah satu ya, evakuasi fekal manual caranya seperti itu. Biasanya ini dilakukan pada anak-anak. Kalau orang dewasa jarang ada yang mau begitu dan perawat pun tidak mau biasanya. Biasanya kita suruh keluarganya atau kita kasih obat aja.
Lalu berikutnya kita akan belajar memasang kondom kateter. Ya. Panjangin aja deh. Taruh sana. Taruh sana. Ya, walaupun itu pantom ya, kalau area-area sensitif itu jangan dibuka. Makanya walaupun pantom mereka dikasih celana. Ya, jadi kondom kateter itu indikasinya itu dilakukan pemasangan pada satu pasien yang sadar. Sadar ya, pasien harus dalam keadaan sadar. Kalau kateter itu diberikan pada pasien yang tidak sadar atau dalam prosedur operasi atau dalam pengaruh anestesi itu dilakukan. Tapi kalau sadar dia pakai ini. Karena kita sebisa mungkin menghindari prosedur invasif. Invasif itu apa? Invasif itu memasukkan alat ke dalam tubuh. Ini tidak dimasukkan nanti. Ya, kemudian yang kedua, dia memiliki respon keinginan untuk berkemih. Ya, dia bisa menahan kemih, punya sensor untuk berkemih. Fisiologi miksi ya, ini adalah vesika urinaria atau kandung kemih. Ini akan diisi terus oleh urin kan dari ginjal. Ya, dia akan sampai pada batas tertentu nih. Ketika sampai pada batas tertentu, saraf sensori yang ada di dinding kandung kemih itu akan memberikan sinyal ke otak. Ini udah penuh, harus dikeluarin. Sehingga ada keinginan untuk berkemih. Ya kan? Kamu kalau mau kemih kan nggak tiba-tiba kencing kan? Terasa dulu, mau pipis, ya kan? Nah itu ada sinyal. Nah ketika kamu merasa begitu, kamu akan ke kamar mandi baru kamu pipis di sana. Kan begitu, ya. Jadi orang yang terpasang ini harus punya sensor itu. Karena dia harus berkencing dengan reaksi spontan dari sensor di kandung kemih tadi. Alatnya ini, kemudian ini, ya, ini yang kita gunakan. Lalu sarung tangan. Saya ngajarin dulu. Udah, saya mulai aja. Ini diisi air harusnya. Udah nggak? Isi air dong. Jangan banyak-banyak, asal lembab. Ya. Hah? Tuhan. Ini namanya Kakak Sudirman. Saya akan ajarkan juga nanti genitalia hygiene, ada penis hygiene, ada vagina hygiene. Nanti sekalian aja melakukan. Boleh direkam hanya satu orang. Setelah itu hanya satu orang dengan posisi view terbaik. Siapa? Silakan direkam. Nanti selanjutnya baru dibagi di kelas. Wes.